Hai, selamat datang di channel P-Code. Selamat datang di seri tutorial membuat API menggunakan Express dan Node.js. Di episode pertama ini, kita akan mulai dari dasar banget. Jadi buat kalian yang baru belajar jangan khawatir ya. Apa itu API dan RESTful API? Pertama, apa sih API itu? API itu singkatan dari Application Programming Interface, semacam jembatan komunikasi antara aplikasi satu dengan aplikasi lain. Misalnya aplikasi cuaca yang kita pakai, mereka dapat data dari server lewat API. RESTful API itu salah satu cara membangun API yang paling populer karena sederhana dan mudah dipahami. Kenapa pakai Node.js dan Express? Nah, di sini kita pakai Node.js, yaitu JavaScript, yang bisa jalan di server. Kenapa? Karena JavaScript itu mudah dipelajari dan punya komunitas besar. Terus ada Express, framework yang membantu kita bikin server dengan lebih cepat dan rapi. Oke, di episode pertama ini, kita bakal membuat server sederhana menggunakan Express dan Node.js. Juga mencoba berinteraksi dengan database MongoDB melalui Mongoose. Oke, beralih ke Pak Levi. Oke, sekarang kita bakal setup project baru. Sekarang kita langsung mulai praktek ya. Pastikan dulu Node.js sudah terinstall. Kita coba cek. Node bin v. Oke, aku udah install Node.js. Buat kalian yang belum, bisa ngetik kalau di termuk pkg install Node.js, bisa Node.js langsung atau yang LTS juga, tinggal kalian enter aja. Karena aku udah install, aku langsung lanjut ke step berikutnya ya. Pertama-tama kita bakal ngebuat folder baru. Ketikin perintah mkdir nama projectnya. Kalian mau apa? Kalau aku coba belajar Express part 1. Kayak gini aja ya. Belajar Express part 1. Oke. Kalian bisa masuk ke directory belajar Express tadi yang udah kita buat. Cd belajar Express. Oke. Kalau kalian udah masuk, coba kalian ketik npm init dy. Oke, kayak gini. Nanti bakal nge-init text JSON ya. Nih kita coba enter ya. Nah, jadi dia nanti ngebuat file package JSON yang ada isinya itu ada name yang tadi kita buat ini versinya, sama main ini yang utamanya tadi ada index.js defaultnya. Terus nah ini sisanya. Oke, langsung aja kita install dependensinya yang kita butuhin nanti, kayak Express terus dan lain-lain. Kita coba buat awalan kita install Express sama .env. Ini buat nyimpen, nanti bakal kepake .env itu buat nyimpen database URL-nya atau enggak port atau APK kita. Oke, npm install Express dan .env. Coba enter. Oke, ini udah keinstall ya guys ya. Tuh.
langsung aja kita masuk ke foldernya deh. Kita bakal buat file baru, index.js. Ini yang nantinya jadi server kita, halaman utama kita ini. Kita oh iya, kita pakai S modul aja guys, yang lebih baru buat sekarang. Jadi nanti kita tinggal import aja, nggak pakai cons require tuh. Pokoknya ini lebih mudah deh buat pemula. Oh ini type guys, salah, kita ubah jadi type, terus ininya modul. Nah di sininya kita ganti aja jadi start, buat ngejalaninnya nanti kita ganti jadi node index.js. Oke. Apa enggak sekalian kita buat yang mode jalanin buat developmentnya juga nih. Kita buat dev. Ini script ini buat perintah nanti kita ngejalanin ya, biar langsung gampang. Node index.js, nanti kita install node-nya juga, jangan lupa kasih koma. Oke, ini udah, terus kita close aja. Oke, kita mulai ya. Kita zoom juga deh. Nah, aduh, sekarang kita import Express ya. Import Express from Express. Ini ngambil dari Node module yang tadi kita install tadi, dari tendensinya. Terus kalau udah kita ketik cons app sama dengan Express. Nanti app ini bakal kita pakai ya. Terus app ini buat ngejalaninnya app.listen. App ini ngambil dari sini tadi, ngambil dari Express. App.listen. Oke, kita buat juga portnya guys. Port. Kita buat variable port dulu biar nanti bisa dipakai, sama dengan oke, 4000. Port kita ada di 4000. Port. Oke, kita kasih raw function. Oke, nah sekarang kita console.log biar nanti ada di konsol kita kalau misalkan servernya jalan. Oke, kita pakai backtick aja. Backtick, terus kita ketik server berjalan di port, kita kasih $, terus kasih URL tadi variabel portnya kita masukin sini. Oke, udah kayak gini. Terus Oke, kalian bebas sih sebenarnya mau titik koma atau enggak. Saya biar konsisten, saya kasih titik koma semuanya. Oke, sekarang kita coba buat ngeget app.get. Kita kasih ini slash ini halaman utama index. Kita kasih di dalam kurung buka dan kurung tutup, kita kasih request dan respon. Terus kita buat kasih raw function. Oke. Sebelum kalian ngikutin tutorial ini, alangkah baiknya kalian udah belajar dasar JavaScript ya. Kalau belum juga nggak apa-apa sih, bisa ikutin ini. Karena ini juga dasar
Oke, sekarang kita kasih ini res.send, kita kasih respon .send, terus kita kasih teks selamat datang di API. Udah gini aja, selamat datang di API. Oke, sekarang coba kita jalanin ya. Nah, CTRL-K kalau dia code pakai terminal X server, ada di plugin. Oke, sekarang kita pilih ke direktorinya, kita clear dulu biar bersih. Terus kita npm start ini ada salah, sorry, npm run start ini yang tadi kita buat di script package.json ya, package.json di start. Jadi dia kalau kita npm run start, dia bakal ngejalanin not index.js kayak gini. Oke, server kita udah jalan, server berjalan di port 4000. Coba kita akses ya. Salah, nggak di sini. Kalian bisa buka langsung di browser atau install plugin kayak gini. Nah, udah muncul ini yang respon tadi, selamat datang di API. Selamat datang di API. Udah jalan. Oke, sekarang teman-teman ada yang error gak? Oke, kalau udah sekarang kita bakal nyoba pakai itu ya, terhubung ke database. Oke, kita bakal kita bakal buat folder baru namanya config. Di config ini kita buat file baru namanya db.js. Oke, kita buka db.js. Nah, karena kita mau terhubung database, jangan lupa install kita ke directory express yang tadi awal, kita install npm install mongoose ini ORM buat kita nanti terhubung ke database nya, npm i mongoose. Oke, ini udah ke install. Sekarang kita masuk ke sini, ke db.js. Kita ketik, kita importin tadi mongoose. Oke, udah kita import mongoose. Kita buat ini export const. Jadi nanti kita jangan deh, kita buat variable aja di sini. Nanti kita export default. Untuk awal kita buat variable connect db. Untuk database kita bakal pakai MongoDB ya, makanya kita download mongoose. Oke, sekarang kita ketik asing ini nanti berguna buat kalau kita pakai operasi yang ke database atau nge-get API atau apa gitu, kan butuh await atau kita tunggu dulu prosesnya baru jalanin yang lain. Jadi kita pakai asing ini nanti. Sekarang juga pakai sih. Oke, sekarang ini kasih kita kasih callback arrow function. Oke, udah
kayak gini. Terus kita buat kita kasih sabar, kita buat try catch guys. Try catch itu nanti untuk menangani error kita gunakan try catch, lebih gampang. Try catch. Nah, jadi ini kita ganti dah. Enggak, saya benar. Nah, catch itu buat menangani errornya, dan yang benarnya itu ada di try. Kita coba await mongoose dot connect. Terus di sini kalian bisa langsung masukin URL database-nya, atau bisa juga ditaruh di dalam env.env. Nah, gue mau nyoba ditaruh dalam .env. Ketik proses .env mongo underscore oke, udah kan. Kita kasih juga konsol log biar nanti ada di konsol kita ya, kalau ini jalan dari terminal. Oke, tersambung ke database. Atau kalian kalau mau ada bacaannya juga nih, konsol log kita kasih gagal tersambung ke DB gitu aja. Terus kita kasih error dot basic. Oke. Sekarang kita ekspor dulu, jangan lupa ekspor. Tadi ekspor tutupan ya. Ekspor default, kenapa nih? Ekspor default. Kita ekspor yang ininya, connectdb. Oke, nanti biar bisa dipakai kalau udah diekspor ini bisa kita pakai di file lain. Harus diekspor. Oke, sekarang kita buat file env-nya. Di luar ya guys ya. Oke, kita masukin mongo score Nah, di sini kita isi pakai database, masukin URL MongoDB Atlas kalian ya. Nah, nama database di sini nih. Kita buat nama database-nya belajar express. Oke, sekarang kita pakai .env-nya. Kita import .env from .env. Terus kita kasih kayak gini, .config. Ini bakal ngebaca file .env kita. Oke, ini terpaling atas ya. Terus kita import juga, import yang tadi kita buat, connect db from. Oke, kita masuk ke
config db.js. Ini kita import yang tadi kita buat koneksi database. Nah, kita taruhnya itu di atas konsol log sini. Connect .db. Kita kasih orang buka orang tutup. Oke, terus oh iya, ada yang lupa. Ini biar prosesnya kalau misalkan udah gagal, kita kasih prosesnya berhenti, kita kasih proses dan exit 1. Oke, ini udah. Sekarang kita coba jalanin. Tadi npm restart. Apakah ada error? Nah, server berjalan di port 4000 tersambung ke database. Oke, sekarang kita udah berhasil buat server sederhana dengan Express.js dan Node.js, dan juga udah belajar terhubung ke database MongoDB lewat atas. Oke, itu dia episode pertama kita. Kita sudah berhasil setup project dan buat server sederhana pakai Express dan mencoba terhubung ke database dengan MongoDB. Di episode berikutnya, kita akan belajar bikin berbagai route seperti get, post, put, dan delete. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.